Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikal Arya Putra dengan NIM 14012043446. Di sini saya akan mempresentasikan draft proposal saya dari bab 1 sampai 2, kayak poin-poinnya aja. Jadi judul proposal saya itu adalah strategi pengembangan bisnis menggunakan bisnis model Canvas atau alias BMC, dan juga faktor strength, weak, opportunities, threats atau yang dinamakan analisis SWOT pada PT Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi. Yang pertama adalah latar belakang. PT Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi merupakan sebuah perusahaan teknologi berdomisili di Bandung, Jawa Barat yang sudah didirikan dari tahun 2016. Perusahaan ini awalnya mengkhususkan diri dalam proyek kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dengan membangun fondasi yang kuat dalam industri teknologi Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, dinamika lingkungan bisnis mengalami banyak perubahan yang signifikan. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak serius terhadap industri Kementerian Pertahanan dan menyebabkan penghentian proyek dengan Kementerian Pertahanan. Hal ini menuntut PT LSKK untuk melakukan transformasi diversifikasi bisnis dan mencari strategi baru dan inovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Dapat kita lihat, ini adalah data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik alias BPS, mencatat ada 131.414 perusahaan di sektor perdagangan di Indonesia pada tahun 2021, dan jumlah tersebut meningkat 1,76% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 129.137 perusahaan. Selanjutnya masuk ke dalam permasalahan. Berdasarkan data pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan persaingan antara perusahaan yang berada di Indonesia cukup banyak persaingan. Tetapi pada tahun 2020, dikarenakan adanya pandemi COVID, jumlah perusahaan di Indonesia menurun dari tahun sebelumnya, itu tahun 2019, kemudian meningkat lagi pada tahun selanjutnya pada tahun 2021. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan juga gulung tikar. Karena itu, perusahaan ini juga harus mengalami pemutusan atau menyudahi kontraknya dengan Kementerian Pertahanan dan harus memiliki pengembangan bisnis dan melakukan inovasi agar perusahaan ini tetap dapat bersaing dengan para kompetitornya. Selanjutnya, perumusan masalah. Setelah mengetahui latar belakang dan permasalahan pada PT Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi, sangat memungkinkan untuk perusahaan mengembangkan model bisnis dan strategi bisnisnya untuk membantu meningkatkan dan menyempurnakan di masa yang akan datang untuk dapat bersaing dengan para kompetitornya dan juga mengoptimalkan pengkonsistenan pendapatan perusahaan. Maka BMC dan beberapa faktor seperti strength, weakness, opportunity, threat mungkin dapat menjadi sebuah alat untuk membantu mengembangkan desain model bisnis baru. Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka pernyataan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bisnis model pada PT LSKK saat ini dengan menggunakan BMC yang sebelumnya. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan bisnis yang diterapkan pada PT LSKK sebelumnya dan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, ancaman, dan juga kesempatannya. Yang ketiga, bagaimana cara menetapkan pengembangan strategi bisnis yang baru pada PT LSKK dan juga merekomendasikannya. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk melihat model bisnis PT LSKK saat ini menggunakan BMC. Yang kedua, untuk melihat analisis SWOT terhadap bisnis model Canvas pada PT LSKK. Yang ketiga, untuk merekomendasikan pengembangan strategi model bisnis yang baru dan juga agar dapat bersaing dengan para kompetitor dan juga mendapatkan hasil yang konsisten. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis. Yang pertama, dari aspek teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengetahuan tentang pengembangan bisnis menggunakan tools, bisnis model Canvas, dan juga analisis SWOT. Yang kedua, dapat digunakan atau diimplementasikan terhadap karya ilmiah yang sejenis. Yang kedua, dalam secara praktis, yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan atau diimplementasikan langsung oleh PT LSKK. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan PT LSKK untuk pemanfaatan secara maksimal peran manajemen strategi dan pada pengembangan bisnisnya.
Selanjutnya adalah literatur review atau penelitian terdahulu. Yang saya tampilkan di sini hanya satu saja dan masih banyak lainnya yang ada di draft proposal saya. Yang pertama, judul penelitiannya itu adalah Semimija et al. SWOT Analysis Support for Tool Verification of Business Strategy pada tahun 2017. Tujuan penelitiannya itu untuk memverifikasi strategi bisnis. Penting untuk mengekstraksi dan juga menganalisis informasi bisnis, memverifikasi strategi bisnis menggunakan analisis SWOT. Metodenya dia menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menjelaskan masalah dalam mengekstraksi faktor untuk analisis SWOT dan juga mendefinisikan kerangka alat pendukung analisis SWOT untuk memecahkan masalah ini. Persamaannya dengan proposal saya adalah dengan menggunakan analisis SWOT dan perbedaannya dengan proposal saya pada penelitian yang ini tuh tidak menggunakan BMC dan juga berbeda objeknya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan juga variabel dependennya. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kerangka pertama merupakan BMC menurut Osterwalder dan Pigneut pada tahun 2012. BMC atau Business Model Canvas adalah suatu model bisnis yang bertujuan untuk menyatakan alasan bagaimana suatu perusahaan atau organisasi menyampaikan, menciptakan, dan juga menangkap nilai. Peran BMC dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bisnis model pada PT LSKK. Setelah menggambarkan BMC yang sedang berjalan, peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis SWOT agar peneliti bisa merubah atau memperbaiki bisnis model pada PT LSKK dan memberikan strategi bagi pengembangan usaha di PT LSKK. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan studi literatur yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan model bisnis Canvas dan analisis SWOT sebagai penunjangnya atau sebagai toolsnya. Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengetahui lebih jauh BMC-nya dan yang digunakan SDP pada saat ini. Setelah mengumpulkan data, peneliti akan menganalisis hasil wawancara dan observasi serta membandingkan model bisnis saat ini. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis SWOT dan juga peneliti akan menilai keuntungan, kerugian, prospek, dan risiko blok bangunan BMC setelah melihat model industri saat ini. Setelah memeriksa dua model menggunakan analisis SWOT sebagai pendukung BMC, studi ini akan menyarankan atau membuat strategi baru. Selanjutnya ini adalah struktur dari kerangka berpikir. Yang pertama ada identifikasi pemetaan 9 elemen dalam BMC. Ada cost structure, key partnership, key activities, key resource, revenue stream, customer relationship, channels, value proportion, nama customer segment, dan turun ke analisis SWOT pada BMC sebelumnya. Itu ada strength, weakness, opportunities, dan threats, dan juga menghasilkan strategi baru pada BMC yang baru.